Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 24 Januari 2024 ya. Jam 11.25 ya. Kembali kita bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 4 atau final year ya. Kali ini kita akan membahas Bank BNI atau BBNI ya. Kita akan mengeceknya dari segi valuasi, dividen, free cash flow, ketahanan dan kepengendalian ya. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan bahwa analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun juga ini adalah edukasi, jadi bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, sehingga ini sebagai bahan pertimbangan saja ya. Karena setiap investor itu punya pemikiran dan cara masing-masing dalam mengambil tindakan ya. Baik, kali ini kita akan membahas Bank BNI ya. Ini salah satu dari dua bank yang sudah melaporkan laporan keuangan mereka di hari mungkin kemarin ya atau hari ini ya, yang sudah melaporkan, kalau hari ini kalau tidak salah ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa bank ini mempunyai kelebihan, yaitu mereka melaporkan setiap bulan sehingga rekapnya itu lebih cepat ya, lebih cepat bisa dilihat. Baik, kita cek dulu. Yang pertama ini Bank BNI, Bank Negara Indonesia Persero Tbk ya. Ada dari semua data awal ini ada satu ya yang perlu kita perhatikan lebih jauh untuk perusahaan ini, yaitu free cash flow-nya malah makin membesar ya, dari minus 635 sekarang minus 1778 nih kalau tidak salah ya. Artinya di sini dari free cash flow-nya dia minus 40% dibandingkan dengan book value-nya. Ini termasuk yang agak besar juga ya. Jadi likuiditasnya ini mungkin perlu diperhatikan lebih jauh ya. Jadi satu data yang perlu kita cek lagi lebih jauh di sini ya, perlu kita perhatikan. Kalau menurut kriteria saya ya, ini opini saya ya, menurut opini saya sebenarnya ini sudah di luar dari lanjut atau tidaknya pembahasan kita ya. Tapi tidak apa-apa karena baru dua saja yang ada, jadi bisa saja kita bahas ya. Kalau saya pribadi maka saya akan melewatkan ya sementara, bahwa menunggu lagi sampai free cash flow-nya ini membaik. Namun tidak apa-apa, kita bahas saja ya. Tapi bagi Anda yang mungkin nanti berpedoman bahwa untuk bank misalnya free cash flow tidak masalah karena penanaman modal atau lebih banyak, itu mungkin saja terjadi istilahnya free cash flow-nya yang minus karena investasinya lebih banyak, otomatis kan nanti penarikannya bisa saja akhirnya menjadi plus ya. Itu dalam pemikiran yang rasional juga ya bagi Anda yang tidak terlalu memperhatikan tentang free cash flow untuk bank ya. Kita anggap saja pemahamannya seperti itu sehingga kita bahas ya. Baik, yang pertama dari segi book value ini ada peningkatan ya, dari 3.800-an triwulan 1 menjadi 4.355, itu berarti meningkat ya. Modalnya meningkat, kemudian keuntungannya juga meningkat dari 5.660 ke 575, juga keuntungan bersihnya meningkat. Namun dari segi harga ini naik lalu turun melebihi dari triwulan 1. Dari triwulan 1 ke 2, 3 itu naik, tapi triwulan 4 nya turun, bahkan turunnya melebihi ya. Turunnya melebihi dari triwulan 1 itu harga ya.
Jadi ada anomalinya dikit bahwa valuasinya meningkat tapi harganya turun. Ini berarti termasuk ya, kita anggap saja bagus ya. Kenapa? Karena harga turun, valuasi meningkat. Artinya mungkin kita akan diberikan kesempatan untuk bisa masuk ya, kalau memang kita mau masuk di sini. Selanjutnya dari segi ini ada hutang yang mesti dibayarkan, bunganya ini 24%, dan pihak ketiga ini meningkat ya, bukan fluktuatif ya, turun malah ya, turun ya, 632 sampai 593 turun. Jadi istilahnya harganya turun, kemudian tanggungan-tanggungan menurun, tetapi ya dan dana pihak ketiga juga menurun ya. Tapi dalam kondisi atau dalam keadaan yang baik saja ya, menurun tapi dalam kondisi yang baik. Selanjutnya kita akan lihat dari segi rasio-rasio. Triwulan 1 14, triwulan 2 14, triwulan 3 13, triwulan 4 13. Ada penurunan keuntungan ya, di tiap semester ada menurun, tetapi dia masih di atas 10%. Kita kategorikan dia dalam keadaan stalwarts ya. Artinya dia bertumbuh, tapi bertumbuh standar saja, tidak bertumbuhnya sangat cepat ya, jadi standar saja. Perusahaannya bertumbuh tapi standar saja. Oleh karena itu kita bisa saja berarti menggunakan di sini kriteria kita untuk maksimal target kita itu di PBP 2,5 ya, karena dia stalwarts. Baik, coba kita lihat dari segi harga dibandingkan nilai buku, itu kita tidak dapat diskon tapi sudah di 7% di atas ya, berarti ini termasuk kategorinya wajar ya. PBP nya 1,07. Kalau kita kejarkan ke PBP 2,5 berarti masih ada 133%, berarti proyeksinya ini ada potensi untuk beggar ya. Kemudian untuk maksimal belinya ya di 5.755, harga sekarang ini 4.000-an, berarti ada diskon 19%. Jadi valuasinya, jadi gini ya, kita kalau misal kita tadi hilangkan free cash flow nya, maka pada saat ini valuasinya ya kita dapat diskon 19% dan ada potensi untuk beggar. Jadi seperti itu ya, belinya dapat diskon 19%, ada potensi untuk beggar ya. Selanjutnya dari segi konfirmatornya ya, dividennya itu 50% dan dividen yieldnya 6,18 ya. Berarti di sini konfirmatornya menunjukkan adanya sokongan ya, sokongan bahwa dividennya ini termasuk besar ya. Dari segi valuasi ya, valuasinya wajar dan tapi dia disokong ya. Namun sayangnya tadi bahwa free cash flow-nya ini makin membesar, makin membengkak ya. Dana yang liquid di tangan itu minus 40% ya, perlu pendanaan tambahan begitu ya. Kemudian untuk aset lancar tadi dan lain-lain tidak ada masalah ya. Jadi untuk ketahanan tidak ada masalah, kecuali satu tadi bahwa free cash flow-nya minus. Sekarang kita tinggal mengambil opini akhir kita terhadap perusahaan ini ya. Baik, saya akan menyampaikan sekali lagi tadi bahwa yang pertama, kalau menurut pandangan saya secara opini ya, bahwa dia belum memenuhi satu kriteria.
Kemudian kalau misal kita menghilangkan kriteria tadi ya, dalam artian bahwa free cash flow ada beberapa yang menyatakan free cash flow tidak perlu dilihat untuk bank misal, maka yang terjadi saat ini adalah karena dia perusahaannya stalwart, berkembangnya standar, maka kita lebih cenderung akan menunggu dia ke valuasi murah ya, sebab nanti kalau di valuasi wajar mungkin dia akan masih juga turun lagi ya. Jadi di sini kalau kita punya, kalau dari segi dividen memang besar ya, tapi untuk istilahnya kita beli di ada margin of safety-nya ya, kita menunggu di valuasinya murah. Karena ini sudah 19%, mungkin 20%, tinggal nunggu sedikit saja lagi ya. Anggap saja misalnya 4.500. Coba kita coba, 4.500 cari. Misalnya di 4.500 misalnya. Oke, 4.500 ya, valuasinya akan menjadi murah ya, valuasinya akan menjadi murah, jadi sekitar menunggu di 1.500-an lah istilahnya ya, maka valuasinya bisa menjadi murah ya, mungkin yang seperti itu ya. Tapi tadi kalau kita tidak mengconcernkan tentang free cash flow, bagi yang mengconcernkan free cash flow berarti kita harus menunggu lagi ya ke depan, menunggu lagi bahwa perusahaan ini ya atau emiten ini free cash flow-nya membaik ya. Karena adanya dana di tangan ya, ini penting sekali. Kita tidak bisa istilahnya menafikan bahwa arus kas yang berlebih itu penting ya, karena itu untuk persiapan modal ke depan dan juga pembagian dividen ya. Karena kalau tidak ada free cash flow yang bisa dibagikan, sulit untuk bisa membagikan dividen, karena ya perusahaan ini mereka membagikan tuh dividennya rutin, apalagi ini BUMN ya. Nah, dari segi data ini yang kita dapat ya, misal bahwa mereka biasanya membagikan 50% DPR-nya, maka akan dapat sekitar Rp288 ya, sekitar Rp288. Tentu saja ini memerlukan adanya free cash flow ya, memerlukan free cash flow untuk bisa bagi dividen itu. Oleh karena itu kalau menurut saya penting adanya free cash flow itu sendiri. Di sini Rp288 ya, triwulan 4 berarti, dan mereka hanya membagikan satu kali ya, berarti masih full ya. Kalau misalnya mereka membagikan nanti 288 6,18% itu full, masih, karena interimnya tidak ada, berarti kita masih dapat penuh ya. Oke, demikian pembahasan kita. Sekali lagi, ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, ini hanya analisa tambahan, karena ini hanya sebagai bahan edukasi. Anda punya pertimbangan sendiri ya. Oke, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.